Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Indonesia tanpa kehadiran Novel Bakmumin rasanya sepi. Biarkanlah mereka terus ngoceh, anggap aja sebagai hiburan. Anggap aja ketika mereka ngoceh itu sebagai komedi, saudara. Komedi, gak lebih. Gak lebih. Ibarat komedi aja. Karena kalau mereka ngomong itu selalu ngarang cerita. Melebih-lebihkan segala. Coba bayangkan. Kemarin dia diundang di TV One berbicara pilihan dari ketiga capres ini siapa nih? PA212 akan milih siapa nih? Lalu dia ngomong urusan produk 212 ini salah satunya adalah Prabowo Subianto, Anies Rashid Baswedan. Dan diakui atau tidak, suka tidak suka, besar sekali 212. Oke. Sekali lagi, anggaplah sebagai hiburan. Apa? Hiburan. Tidak lebih. Ya, sebagai hiburan. Kita cek. Lucu kalau Novel ngomong tuh sebetulnya. Belum menentukan arah gerak. Sementara 212 tadi sempat menyebutkan cukup punya kantong suara yang cukup besar. Nah, mungkin kita di sini pengen tahu nih dari pihak 212 itu tertarik dengan gagasan yang seperti apa sih, dan kemudian komentarnya terhadap gagasan dari setiap calon sejauh ini itu seperti apa. Itu aja, terima kasih. Oke, langsung Beb. Baik, memang mau diakui atau tidak diakui, terima atau tidak terima, dari 3 capres dan cawapres ada 212 dan memegang peranan utama. Bayangkan produksi atau perjuangan 212 ini menghasilkan Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Uno yang ada di P3. Artinya suara yang begitu besar kita akan jaga hati-hati. Jangan sampai salah memilih pemimpin. Karena kalau salah memilih pemimpin, kita akan rugi, kita akan betul-betul jatuh, hancur untuk 5 tahun ke depan. Sebagaimana 2 dekade ini kita rasakan Dari dulu. apa yang dipimpin oleh sampai saat ini betul-betul Islam, yang saya lihat Islam hanya menjadi penonton di negara sendiri gitu. Karena sampai saat ini yang tercatat Indonesia masih negara darurat penistaan agama. Kemudian juga Pancasila dikudeta, bahkan TAP MPRS nomor 25 tahun 2000, tahun 1965, nomor 25 itu mereka gugat. Bahkan mereka Pancasila ini ganti Trisila, Pancasila yang diganti Pancasila. Bahkan kita nggak jelas berebut suara umat, tapi umat ini diperjuangkan kemana? Nah, kita akan kumpulin poin demi poin ini sampai titik-titik terakhir. Sampai titik-titik terakhir, dan kita akan memilih siapa yang mau berserta dengan kita, yang mau berjuang dengan kita. Nah, kalaupun ada yang tidak hadir kepada kita, yang pasti yang namanya ulama, mohon maaf, ulama itu jatuhnya sejatinya oposisi. Nah, kami ini oposisi non partai. Nah, oposisi non partai ini mengalami begitu dahsyat penderitaan. Apa yang kami perjuangkan Dari itu, dulu. yang hanya kami membela Pancasila, memerangin komunis, yang sampai laskar ini dikorbankan, dibantai 6 orang di rezim apa ini? Kemudian kita apa yang kita rasakan kemerdekaan kalau sampai saat ini utang Indonesia ini sudah terbelit 8.000 triliun. Bahkan yang lahir ini sudah menanggung utang 29 juta. Kemerdekaan macam apa? Pekerjaan apa yang dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin sampai saat ini sudah? Ini yang sangat mengkhawatirkan kita, dan itu kita akan perjuangkan. Indonesia ini harus semuanya ini mengedepankan ketuhanan yang Maha Esa. Sampai saat ini ketidakadilan ada di depan mata kita, itu rakyat Melayu Rempang ini terjajah, hampir mungkin akan terusir. Nah, itu yang akan kita perjuangkan. Begitu juga akidah umat akan kita jaga. Karena keadilan, kemanusiaan adil dan beradab harus kita junjung tinggi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus kita junjung tinggi. Yang pasti kita akan perjuangkan bagaimana kita membela umat, bagaimana agar Indonesia ini jangan dihancurkan oleh penjajah-penjajah, oleh oligarki busuk yang mereka justru kita melihat
nanti track record ataupun capres dan capres ke depan kita akan melihat siapa yang kepada rakyat dan siapa yang tunduk kepada oligarki. Itu catatan buat kita. Maka kita akan sulit untuk menentukan ke depan, poin demi poin akan kita kumpulkan dan itu pasti akan dimusyawarahkan oleh ulama dan insya Allah kami setia harga mati hanya tunduk kepada Komando IBHRS 2024. Allahu Akbar. Bang Novel, kalau begitu narasi Anda ini murni perubahan atau keberlanjutan? Silakan. Narasi Anda ini murni perubahan atau keberlanjutan? Ya, kita kalau Singkat perubahan saja, Bang. saya yakin semua pasti menghendaki perubahan. Cuman kalau perubahan nggak ada perbaikan buat apaan? Kalau perubahan Indonesia ini makin terpuruk, maka saya bilang ini buat apa diadakan pemilu? Yang sebelah pemilu ini perubahan, adalah Bang. untuk menjadi Perubahan yang untuk Yang ini keberlanjutan perubahan, Bang, Bang. yang sebelah Bang. Perubahan Jadi perubahan lebih baik saya atau yakin gimana, Bang? semuanya punya misi perubahan. Punya misi perubahan. Cuman mudah-mudahan yang kita perjuangkan ada perbaikan. Itu yang Dari dulu, kita secara Bang garis Novel umum. jelas tadi ya, ulama yang non partai tapi banyak juga Oke. Dari dulu loh, isunya masih sama. Dia terus mengulang-ulang. Katanya umat Islam hanya dijadikan penonton saja. Siapa sih yang dianggap umat Islam oleh Nopel itu siapa sebetulnya? Saya selalu mengulang-ulang nih ya kalimat-kalimat seperti ini bila menghadapi pernyataan Nopel Bak Mumin yang seolah-olah pemerintah ini menyudutkan Islam, menyudutkan umat Islam segala macam. Padahal faktanya nggak ada. Mana ada umat Islam disudutkan? Nggak ada. Mana ada umat Islam kemudian yang hanya menjadi penonton? Justru yang berperan penting di negara ini bukan penonton. Jokowi sendiri sebagai Presiden Republik Indonesia adalah umat Islam. Para menteri-menterinya mayoritas umat Islam. Ini repot kan menghadapi otak tolol seperti kayak gini tuh. Tidak memahami fakta. Tapi ya alhamdulillah dia jujur, produk 212 itu melahirkan Anies Baswedan, melahirkan Prabowo Subianto. Ya syukur alhamdulillah dia jujur. Nah produknya kayak gini tuh. Seperti Prabowo, seperti Anies. Itu produknya. Silakan tilai oleh kalian. Produknya seperti itu tuh. Ya, harus diakui oleh Nopel kan. Itu produk 212 tuh. Produk 212 tuh. Dan satu lagi, jangan coba-coba kau, Nopel, terus mengklaim atas nama umat Islam. Jangan. Kenapa enggak engkau katakan? Nih FPI itu hanya jadi penonton aja dari 2 dekade ini. Kenapa enggak ngomong jujur? Ya iyalah. Masa pengen jadi pemain? Kan ente tidak lolos seleksi. Pengen jadi pemain kalian? Dan sejatinya ulama itu adalah oposisi. Ya, oposisi. Tapi yang gimana dulu oposisinya? Yang teriak-teriak kayak preman jalanan gitu, kayak gitu. Ulama untuk menyelesaikan persoalannya atau bagaimana? Maksudnya seperti apa oposisi? Yang ngomong teriak-teriak di masjid, rajim ini anti-Islam, anti-agama, musuh Islam, PKI kayak gitu. Itu bukan ulama, goblok. Ulama macam apa yang kayak gitu menyebarkan informasi hoax kayak gitu, informasi fitnah kayak gitu, menyudutkan lawan politiknya dengan stigma bukan Islam. Karena yang hanya Islam adalah kelompoknya. Ini ulama macam apa? Nggak benar itu. Umat Islam hanya jadi penonton. Sementara yang megang peran penting di negara ini adalah umat Islam. Mau bagaimana? Bukan penonton, pemain. Kalau umat FPI penonton, iya. Karena dukungannya kalah, wajar, konsekuensi politik. Kalau HTI penonton. Kenapa? Karena dukungannya itu kalah dulu. Jadi wajar, konsekuensi politik. Jadi berharap pengen jadi pemain yang didukungnya kalah mulu. Ini gimana ini ente? Min, hey. Jadi janganlah coba terus kemudian bodoh-bodohi umat ini, Min. Dan satu lagi, jangan selalu klaim atas nama umat Islam. Kalau Anda mau mengatakan, wakili aja umat FPI, umat 212, ya sekalian umat HTI, wakili oleh kalian, nggak apa-apa. Umat Islam ini hanya jadi penonton aja.
Gimana ente ngomong? Mana maksudnya apa itu? Ya, saya sekali lagi terus ulang-ulang kalimat ini. Karena dia terus mengulang-ulang kalimat itu. Sampah itu. Gak bisa itu. Strategi politik mereka untuk merayu umat Islam yang awam, yang bodoh, yang kurang wawasan, yang tidak peka terhadap persoalan politik. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.